Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa memulai acara Pothu, yaitu Pot Ikhwah, yang ditunggu-tunggu oleh para kaum muslimin atau muslimat. Dan pada Pothu kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Hudaybiyah, yaitu mengalah untuk menang. Di sini kita udah kedatangan Ustadz Iqbal Hafizahullah. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Antum gimana? Sehat. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kaum muslimin muslimat yang menemani kita dalam acara-acara kajian di bersama ukhuwah juga mendapatkan nikmat sehat wal afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa alasan Ustadz memilih tema kita dalam podcast kali ini yang bertema peristiwa Hudaybiyah, mengalah untuk menang? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Kepada Ilyas dan juga kaum muslimin muslimat, teman-teman semuanya, kalau ditanya kenapa kok potku edisi kali ini kita memakai judul mengalah untuk menang dalam peristiwa Hudaybiyah, karena gini, alasannya gini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah di Madinah selama 10 tahun, itu pasti tiap tahunnya ada peristiwa besar. Pasti. Dan itu tercatat dengan berbagai macam riwayatnya. Dimulai dari tahun pertama ada peristiwa pembangunan Masjid Kuba, Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Lanjut di tahun kedua nantinya Allah sudah izinkan untuk berperang, jihad, makanya ada peristiwa perang Badar. Musyrikin kalah telak, muslimin menang meskipun dengan jumlah yang sedikit. Peristiwa berikutnya di tahun ketiga ada Uhud, perang lagi. Dan Mekah juga menelan korban yang cukup banyak, baik itu dari sisi prajurit maupun materi. Ya. Kemudian tahun keberapa? 4 ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengusiri Yahudi Madinah. Ya, kan bertahap itu ya, dari suku-suku mulai dari ada Bani Mustalik, nantinya Bani Nadir, sampai nantinya ada Quraidah gitu. Nah, tahun kelima adanya peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang lagi. Muslimin menang lagi. Musyrikin Quraisy dan sekutunya kalah telak lagi. Kemudian tahun ke-6, ini peristiwa Hudaybiyah. Baru nanti ada tahun ke-7 Khaybar, tahun ke-8 penaklukan kota Mekah, tahun ke-9 haji pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan manasik sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bebas dari kesyirikan. Kemudian nanti ada tahun ke-10 ya sampai tahun ke-11 beliau wafat, meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Nah ini peta puzzle kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saya pengen minta gini aja gambaran bayangan ya untuk Mas Ilyas dan juga teman-teman kaum muslimin ya. Kalau suruh milih nih, bayangin aja nih kita hidup di zaman Rasul. Dari tahun pertama sampai tahun ke-11, dari peristiwa ke peristiwa tadi, antum pengen nemenin Nabi yang peristiwa mana? Bingung. Pengennya semuanya gitu nemenin Rasul.
Ya pengennya ya cuma ya sahabat aja nggak segitu juga. Artinya beliau ditemani oleh para sahabat, tapi pasti ada beberapa sahabat yang absen, sebagaimana Utsman bin Affan absen di peristiwa Badar karena istrinya yang tak lain adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Jadi gini, ini bayangin ya meskipun nggak mungkin terjadi, kalau suruh milih di peristiwa mana kita ada, pilihlah yang pertama Badar. Karena itu spesial sekali itu. 313 itu spesial sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada veteran Badar, ahli Badar, i'malu ma syi'tum. Kalian mau melakukan apa saja bebas. Yang penting jangan syirik aja lah. Laqad wajabat lakumul jannah. Surga udah wajib buat kalian. Apa enggak mengembirakan itu? Ya kan? Itu kalau suruh milih satu, pilih apa? Badar. Sekarang kalau suruh milihnya dua, kira-kira yang kedua yang mana? Pilih ini. Biar sesuai tema. Enggak, tapi emang betul. Pilih Hudaybiyah. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho anil mu'minina. Ya, Allah ridho kepada orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman di sini? Para sahabat. Para sahabat yang mana? Para sahabat yang ikut serta ada dalam peristiwa id yubayi'unaka tahta syajarah. Berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Dan Baiatur Ridwan itu satu paket dengan peristiwa Hudaybiyah. Itu istimewa. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Nah itu. Makanya kan para sahabat dapat stempel apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah itulah mengapa kita pada podku kali ini mengerucut kepada tema ini. Gitu. Bisa dipahami semoga ya. Jadi peristiwa Hudaybiyah adalah peristiwa yang sangat super ya, khususnya bagi para sahabat karena sebagaimana perang Badar dan perang Uhud, zero munafik. Nggak ada orang munafik di sini. Ya, jadi bisa dipastikan itu betul-betul sahabat yang ikhlas dan murni keimanannya. Baik. Baik. Selanjutnya, dan bagaimana kronologi keberangkatan Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya ke Hudaybiyahnya itu gimana kronologinya? Oh baik, jadi ini mulai kronologi peristiwa ya. Peristiwa adanya Hudaybiyah. Jadi ini tadi terjadi tahun keberapa? Ingat gak tadi? Tahun ke 6. Ya betul, tahun ke-6. Berarti kan Nabi itu udah 6 tahun di Madinah. Ya kan? Dan belum pernah mudik ke Mekah. Kangen gak? Kangen. Mas Ilyas umpamanya anggaplah ke tanah leluhur di Aceh. Kemudian 6 tahun nggak pernah. Kan biasanya kangen. Nggak ada orang perantauan di Indonesia mah tiap lebaran mudik. Ini 6 tahun di Medina, kangen Mekah. Wajar sekali. Apalagi ada riwayat menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi masuk Masjidil Haram tawaf. Wah ya sudah. Beliau kumpulkan para sahabat yang mau menemani beliau ke Mekah. Ngapain? Tawaf, sa'i. Dan ini terjadi di musim panas. Dan di bulan Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi musim haji. Makanya Rasulullah SAW itu meminta sahabat untuk mengumpulkan hadyu. Mas Ilyas tahu nggak hadyu apa? Hadyu kayak binatang apa? Sembelihan. Sembelihan untuk kurban. Ya, karena haji itu kan ada beberapa jenis ya.
Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu, ada yang memang berdiri sendiri, ada yang bergabung dengan umroh. Kalau yang ifrad nggak perlu bawa hadyu, tapi kalau jenis yang lain bawa sembelihan. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan, ada yang mengatakan 70 unta dan berapa ratus domba. Gitu. Untuk apa? Untuk nanti dikorbankan di tanah haram. Disembelih di tanah haram. Apalagi kalau nanti bisa haji. Karena ini mendekati musim haji keberangkatannya. Ya. Makanya dulu orang Indonesia atau jamaah haji Indonesia masih naik kapal laut, itu bisa bawa hadyu dari Indonesia. Tapi kan sekarang kapalnya terbang, bukan laut lagi. Boleh nggak bawa apa namanya? Sudah nggak boleh. Dulu ada cerita ini loh, berita di pesawat ngangkut 3 ton durian aja viral itu. Apalagi lah iya, apalagi ini domba atau sejenisnya ya. Nah, jadi gini, Rasulullah SAW dengan para sahabat terkumpul ratusan hadyu itu, kemudian dikasih warna di punggungnya. Warnanya pakai apa? Percikan darah. Ini kultur masyarakat Arab tempo dulu ya. Jadi kalau di binatang itu ada tanda darahnya di punggungnya, mungkin kalau bahasa kita pewarna hari ini ya, tapi itu dari darah. Itu menunjukkan kalau itu binatang hadyu, binatang sembelihan. Jadi sebejat apapun perampok di tengah padang pasir siap untuk mencari korban, mungkin bisa membunuh, bisa merampas harta-harta dan benda-benda yang lain. Tapi kalau ada binatang yang ada darahnya di punggung, perampoknya nggak berani. Karena tahu itu nantinya buat persembahan. Ya meskipun dulu masih macam-macam ya, nyembelihnya masih pakai kesyirikan ya, menyebut nama-nama berhala. Tapi perampok itu nggak berani. Takut apa? Takut kualat. Iya, karena tahu ini bukan binatang sembarangan. Ini hadyu, sembelihan. Binatang kurban. Makanya miris hari ini kalau daging kurban dikorupsi itu miris sebetulnya ya. Insya Allah ya. La haula wa la quwata illa billah itu. Harusnya belajar sama jahiliyah itu terkadang. Perampok jahiliyah aja nggak tega itu. Tahu ini binatang kurban. Masih ada adab ya. Meskipun nggak beradab sama yang punya, tapi sama binatang kurbannya masih punya adab ya. Nah itulah. Maka Rasulullah SAW berangkat. Beliau mengambil mikot di daerah yang bernama Dzulhulaifah. Itu posisinya kalau hari ini di Medina ya, dulu perbatasan dan udah habis itu keluar Medina. Atau disebut dengan Bir Ali hari ini. Maka beliau pun mulai pakai pakaian ihram. Perjalanan saat itu Madinah Mekah kurang lebih ya ini 10 hari. Cepet-cepetnya 8. Bisa aja 10 hari. Pakai pakaian ihram. Yang laki-laki tahu pakaian ihram kayak gimana. Cuma 2 helai kan. Izar bagian bawah, ridak bagian atas. Sudah nggak boleh pakai daleman. 10 hari perjalanan. Belum nanti kalau ke Mekah tawaf sa'i sampai selesai tahallul. Berat gak itu? Berat. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Musim panas nggak boleh nutup. Mamanya kain ihramnya ditutupin kepala gini nggak boleh. Itu larangan ihram. Makanya ini juga kritik sekaligus evaluasi ya. Ketika ada orang yang membolehkan mikot hari ini. Kan kalau kita ini berangkat ke Mekah misalnya. Dan mau umroh misalnya. Itu kan kita melewati mikot ya lam-lam. Kalau kita pengen umroh dulu ya. Nggak mau ihram di atas pesawat. Kan ya lam-lam itu kita di pesawat. Meskipun di bawah itu sebenarnya ada masjid, ada tempat untuk ganti. Tapi kan kalau di Indonesia kan di atas pesawat. Ya ribet. Nanti aja kalau udah landing di Jeddah. Alasannya apa? Ribet. Sekarang gini aja, 10 jam kita naik pesawat, landing Jeddah, kemudian umroh. Paling 4 jam lah, sudah selesai. Ya 15 jam, 16 jam selesai. Nahan untuk ihram dari perjalanan Indonesia. Nabi 10 hari, ribetan mana sekarang? Ribetan Nabi SAW. Makanya hari ini kita sudah dipermudah dengan adanya pesawat, AC, makanan, fasilitas.
Maka kembalikan sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum, di antaranya yaitu mengambil mikot sesuai petunjuk Rasul. Karena mikot itu bukan hanya di zaman Rasulullah saja, bahkan ada yang mengatakan itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Allah sudah mewahyukan kepada beliau untuk memberikan batasan-batasan mana mikot dan batasan-batasan mana tanah haram dan tanah yang halal. Ya, jadi Rasul kemudian start dari Bir Ali untuk menuju ke Mekah. Nah, masalahnya gini, Mekah tahu, oh ini bahasa mereka kan nggak mungkin nyebut Nabi kan, Muhammad dan sahabat-sahabatnya pengen ke Mekah ngejak perang ini berarti. Ingat, mereka dalam kondisi sedang krisis. Kenapa? Karena kekalahan yang beruntun. Badar kalah, Uhud pun mereka juga ya banyak keluar lah ya. Kemudian Khandaq kalah telak. Mereka nggak mampu kalau hari itu pengen ngelawan muslimin atau Madinah, itu udah nggak mampu aslinya. Makanya narasi kekalahan mereka dengan melarang Nabi SAW dan sahabat untuk masuk Mekah. Jadi gimana caranya Nabi itu tidak masuk Mekah? Gitu. Maka diutuslah saat itu panglima-panglima muda, ada Khalid bin Walid, ada siapa itu anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Itu belum masuk Islam. Itu mereka akhirnya menghadang sampai di wilayah sekarang masuk distrik Asy-Syams, atau dulu kalau di beberapa riwayat sirah di kitab-kitab seperti Ar-Rahiqul Maktum itu ada namanya Qira al-Ghanim. Di situ mereka menghadang dan mereka melihat betul Rasul SAW dan sejumlah 1.400 sahabat. Jadi yang ikut perjalanan ini tadi berapa? 1.400 sahabat. Ada yang dari sahabat laki-laki dan sahabiat, khususnya Ummul Mukminin, beberapa istri Nabi juga diajak, salah satunya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ketika Ikrimah, Khalid tahu Nabi pakai pakaian ihram, mereka langsung tahu nggak ngejak perang apa ngejak tawaf itu? Tahu itu nggak ngejak perang, ini pakai pakaian ihram. Makanya mereka nggak jadi menghadang, cuma mantau aja. Lebih khususnya Ikrimah bin Abi Jahal itu masih ingat ada unta bapaknya. Di antara hadyu itu ada unta bapaknya. Unta siapa berarti? Abu Jahal. Jadi di peristiwa Badar, ya, Abu Jahal itu kan tewas. Harta-harta yang ada di perang kan menjadi ghanimah. Salah satunya untanya dia. Makanya di tahun ke-6 sama Rasul dibawa untuk sembelihan nanti di Mekah. Ya, untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ikrimah itu sangat apal. Ini untanya bapakku. Dan ternyata ada warna merah darahnya. Oh, berarti ini emang pengen tawaf ini. Kalau nggak umroh ya haji. Makanya nggak jadi dihadang, cuma dipantau aja. Ya, cuma nanti karena Rasul memang tidak boleh masuk Mekah, beliau berhenti di wilayah Hudaybiyah. Gitu. Ya, itu kronologi awalnya seperti itu. Baik. Nah, setelah Nabi sampai terus dan dihadang, dan ternyata Nabi tidak jadi masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh, Ya. karena dihadang. Terus apa yang dilakukan oleh Ikrimah melihat Nabi Muhammad dan beserta para sahabat itu berhenti di Hudaybiyah? Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Baik. Jadi sesampainya Rasul SAW di Hudaybiyah, kan nggak jadi diperangi kan, karena tahu nih panglima-panglima muda tahu ini nggak ngejak perang, ini pakaian ihram kok. Akhirnya cukup diminta berhenti di Hudaybiyah. Nabi sampai di Hudaybiyah ya sudah ngecamp. Nah, uniknya Hudaybiyah gini, Mas Ilyas dan para ikhwah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Hudaybiyah itu sebagian wilayahnya masuk tanah haram, sebagian wilayahnya bukan lagi tanah haram. Itu Hudaybiyah. Nah, Nabi kita SAW mendirikan camp atau tenda-tendanya itu di tanah, bukan tanah haram. Ya, karena kan beliau nggak boleh masuk wilayah haram nih ceritanya nih. Beliau mendirikan camp-campnya bukan di tanah haram.
Tapi kalau Bilal adzan, berarti kan menunjukkan masuk waktu sholat. Nabi jalan dulu dengan sahabat. Yang laki-laki jalan dulu sampai masuk wilayah haram atau tanah suci. Kemudian beliau sholat di atasnya. Kenapa? Karena beliau tahu kemuliaan sholat di atas tanah haram. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sholat fi masjidi hadza. Ya kan? Sebaik-baik sholat adalah sholat di masjidku ini. Dibandingkan masjid yang lainnya dengan berapa? Bi alfi darajah. 1000 lipat derajat pahalanya. Illa kecuali Masjid Haram. Kecuali Masjidil Haram itu yang bisa mengungguli pahala sholat di Masjid Nabawi. 1 rakaatnya 100.000 derajat. Nah, itu kalau Masjidil Haram ya. Kemudian sebagian ulama kan melebarkan ya di tanah haram itu mendapatkan kelebihan. Oleh karenanya Rasul SAW mengajak sholat para sahabatnya itu di tanah haram. Nanti setelah sholat balik lagi ke camp yang ya, bukan lagi tanah haram. Nah, itu yang dilakukan Rasul SAW. Baru nantinya kan mesti ada komunikasi itu antara Khalid, Ikrimah dengan orang-orang yang di dalam Mekah. Sehingga nantinya orang-orang Mekah itu mengutus utusan untuk ya bahasa kita berunding gitulah. Gitu. Jadi sesampai di Hudaybiyah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus selanjutnya yang dikirim dari orang-orang Mekah untuk berunding dengan Rasulullah SAW itu siapa aja, Ustaz? Ya, jadi orang Mekah itu namanya lagi kalah ya. Orang itu kalau kalah nggak tenang. Emosi, ya, pikiran kacau. Akhirnya mereka yang penting gimana Nabi nggak masuk Mekah. Dikirim. Ada yang pertama dari orang Khuza'ah. Budail atau Ibnu Waraqah dari Al-Khuzai itu datang. Sampai berjumpa dengan Rasul. Rasul menyampaikan, kita nggak mau perang. Kita cuma pengen ziarah Baitillah Haram. Kalau bisa haji, hajian sekalian. Oh ya sudah. Maka tokoh Khuzai ini masuk lagi mengabarkan kepada orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Quraisy, nggak diterima. Kamu kemakan omongannya Muhammad. Nggak percaya. Nggak percaya. Akhirnya dikirim lagi. Ya, sampai ada orang namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu ada dalam hadis Rasul ya. Ini bukan sahabatnya, bukan. Ini Urwah bin Mas'ud ini cerita ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi berjumpa dengan contohnya siapa? Nabi Musa ya. Kemudian beliau menceritakan bagaimana fisik Nabi Musa. Kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau menyebut fisiknya Nabi Musa itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Ya, jadi penggambarannya gitu biar sahabat tahu ya, oh Nabi Isa itu kayak siapa? Lihatlah Urwah bin Mas'ud. Ini kiriman ini termasuk utusan dari Mekah. Ketika Urwah melihat Nabi pakai ihram, sahabat pakai ihram, ya sudah, masa mau perang? Nggak mungkin lah. Di antara larangan ihram, antum belajar fikih gimana? Membunuh binatang buruan, berburu aja nggak boleh. Ya kan, selama ihram. Ada mungkin kelinci padang pasir, dhob padang pasir, atau rusa padang pasir. Nggak boleh. Apalagi bunuh orang kan nggak mungkin. Nggak mungkin sekali. Maka dari sini Urwah langsung tahu. Nggak usah ngajak bicara Rasul. Udah tahu ini nggak bakal perang. Apalagi ada haji. Masuk lagi ngelapor. Nggak dipercaya lagi. Sampai Rasulullah SAW akhirnya ganti ngirim orang untuk ke Mekah menjelaskan kita nggak mau perang, kita pengen tawaf, pengen sa'i, pengen ibadah. Pertama sih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar kan udah tahu nih kronologi yang kita kok nggak dipercaya nih, malah ngejak emosi nih ya Mekah ini, maksudnya kurang Quraisy ini. Umar menyampaikan, wah kalau saya berunding
Khawatirnya bukan rundingan mulut, rundingan otot. Itu bahasa ceritanya gitu ya. Karena Umar sudah mulai istilahnya memandang, wah ini emang ngajak perang sananya. Kita nggak mau perang, tapi sana yang menyulut kemarahan. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti, nggak cocok kalau Umar ini. Padahal yang cocok aslinya rundingan tuh Umar. Kenapa? Umar itu kan dari Quraisy, Bani Adi. Bani Adi itu emang keluarga Quraisy yang rata-rata jadi diplomat, dubes, duta-duta. Makanya keluarga Umar bin Khattab itu yang paling banyak bisa baca tulis dan bahasa asing. Orang Quraisy kan rata-rata nggak baca tulis, Nabi pun nggak baca tulis, gitu kan? Maksudnya nggak membaca dan nggak menulis, umi kan? Tapi keluarganya Umar nggak. Kenapa? Karena punya misi besar, jadi duta, jadi perwakilan, perundingan, kayak gitu, Bani Adi itu. Makanya nanti ketika Umar bin Khattab punya kalimat emas tentang kemuliaan belajar bahasa Arab apa? Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Kenapa? Karena Umar itu paham bahasa asing. Bahasa Arabnya bagus ya, bahasa-bahasa suku-suku juga memahami dengan baik, menguasai. Makanya emang cocok jadi diplomat. Cuma karena tadi sudah emosinya mulai labil, Nabi mengganti dengan Utsman bin Affan. Nah, akhirnya Utsman bin Affan yang dikirim. Nah, Utsman bin Affan yang dikirim. Ketika Utsman bin Affan masuk Mekah, diterima dengan baik karena Utsman orang mulia, keluarga dermawan, Bani Umayyah. Kemudian ketika menjelaskan keinginannya, kata orang, silahkan kalau mau tawaf, kami ridho. Kamu mau tawaf, saya silahkan Utsman. Kata Utsman, enggak, saya mau tawaf setelah Rasul tawaf. Bersama Rasul kita sa'i. Enggak, kalau sama Muhammad enggak kita izinkan. Tapi kalau kamu tok, enggak apa-apa. Utsman tetap enggak mau. Akhirnya terjadilah larangan Utsman untuk keluar Mekah. Bahasa mudahnya ditawan. Ya. Tapi beritanya sampai Hudaybiyah, Utsman terbunuh. Padahal yang dibunuh itu untanya Nabi. Karena Utsman sama sahabat yang menemaninya itu nunggang Al-Qasba atau salah satu dari untanya Rasulullah SAW. Jadi Utsman yang ditawan, untanya yang dibunuh. Tapi beritanya sampai Hudaybiyah, Utsman yang terbunuh. Lah, kita pengen rundingan kok malah membunuh utusan. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di bawah pohon, kemudian bersumpah setia untuk senantiasa patuh dan taat mengikuti Rasulullah SAW. Apapun kondisinya, mau seneng, mau susah, mau aman, mau damai, ataupun perang, meskipun mereka nggak bawa peralatan perang, ya hanya senjata safar saja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka dan semuanya sepakat. Itulah kemudian dikenal dengan baiatur ridwan. Jadi Rasul taruh tangan beliau ya di atas tangannya para sahabat, dan kemudian salah satu tangan beliau mengatakan ini tangannya Utsman. Karena Utsman nggak ada kan. Ya. Tapi ternyata setelah adanya baiat itu baru dapat berita kalau Utsman nggak terbunuh. Ya kan? Utsman cuma dilarang keluar Mekah aja. Nah, baiat inilah yang disebut dengan baiat ridwan. Yang ada pada ayat 18 surat Al-Fatih ini tadi. Allah meridhoi sejumlah 1.400 sahabat yang ikut dalam baiat itu. Nah, jadi gitu ya. Sehingga rundingan dari pihak muslimin juga belum ada titik temu, dari musyrikin Mekah juga belum ada titik temu ya. Sampai nantinya ada senior yang bernama Sahal atau namanya Suhail, itu berunding. Itu dari sahabat? Dari Mekah. Orang Mekah. Makanya ketika Nabi SAW mendengar mereka ngirim Suhail, kata Nabi, wah ini mudah nih, orang ini mudah. Namanya aja mudah ya kan. Suhail, Sahal kan artinya mudah. Ya sudahlah, biar Ali aja. Ya. Akhirnya nanti Ali yang menjadi pencatat
rundingannya. Dan uniknya gini, Suhail ini bilang kepada tokoh-tokoh Quraisy, ini kan kita rundingan. Pengennya kalian kan Muhammad dan sahabatnya tidak masuk Mekah. Sudah, berarti pasrahkan ke saya aja. Namanya rundingan itu kan, berunding itu kan harus ada take and give. Kalau kita melarang kan kita ngasih solusi. Kalau mamanya kita ngelarang, pokoknya nggak boleh masuk, itu nggak rundingan namanya. Namanya rundingan kan enaknya gimana ya? Kita nggak bisa gini, tapi bisanya gini. Nah itu namanya rundingan. Nah makanya dia berperan penting dalam hal ini. Nah, jadi akhirnya berjumpalah Suhail dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Dan setelah orang-orang Mekah mengirim Suhail dan orang-orang yang melakukan ibadah haji, Rasulullah SAW mengirimkan Ali bin Abi Thalib, maka yang dilakukan oleh Sahal dan Ali bin Abi Thalib di dalam perjanjian Hudaybiyah itu apa aja? Ya, jadi gini, pertama kan namanya perjanjian itu kan ditulis ya, tercatat ya. Dan perjanjian sejak dulu ya disesuaikan lokasinya. Indonesia kan ada perjanjian Giyanti, di Giyanti. Ada perjanjian apa lagi misalnya? Ada nggak di Cirebon itu, apa lupa namanya? Ya inilah gampangannya, kalau ini kan Hudaybiyah, jadi perjanjian Hudaybiyah. Ali selaku pencatat mengawali dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhailnya, enggak, kami mengimani Bismillah, tapi kami tidak mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita nggak mau. Ali, saya nggak bisa. Ya udah saya tulis gini, hapus Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak mau. Akhirnya Rasul turun lagi, datang lagi, ya kan? Kata Rasul kepada Ali, mana yang Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu mana? Ditunjukkan sama Ali, ini ya Rasul. Dihapus sendiri sama Rasul. Ini menunjukkan Rasul Allah berikan keutamaan kenabian meskipun tidak bisa baca dan tulis. Rasul yang hapus sendiri. Setelah tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, ganti dengan Bismillah Allahumma, Bismikallahumma. Itu mau nerima itu Suhail ya. Kemudian ini perjanjian kan dari Rasul dan pihak Mekah. Jadi perjanjian ini dari pihak Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, enggak, kami enggak ngimani Rasulullah itu. Hapus saja, hapus. Kata Ali, enggak mungkin saya hapus. Saya sahabatnya, pengikutnya. Nah, Rasul datang lagi. Mana yang Rasulullahnya mana? Ini ya Rasul. Rasul hapus. Ganti Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah, itu baru tahu itu, mau itu nerima. Nah, baru kemudian terjadilah perjanjian, perundingan. Poin pertama, tahun ini nggak boleh masuk Mekah, nggak boleh tawaf, nggak boleh ngapa-ngapain. Pulang balik ke Madinah. Baru, nah ini kan larangan. Baru solusinya tahun depan boleh masuk, cukup 3 hari tanpa senjata. Kira-kira ini memudahkan atau menyulitkan muslimin? Menyulitkan. Mereka itu kalau perang pun bisa. Ya aslinya yang kalah itu Mekah. Makanya Umar sudah mulai ya nggak sabaran sudah emang ya. Artinya emang beliau sampai mengatakan nanti fama hadidaniyah. Ini kelemahan macam apa ini? Tapi Masya Allah nih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan sabar, melihat, berstrategi ya. Maka kemudian Rasul terima itu, catat. Berarti misi hari itu nggak jadi tawaf, nggak jadi sa'i, nggak apalagi haji, balik ke Madinah. Tahun depan nanti ada dikenal Umratul Qadha. Poin yang kedua, tidak boleh ada pertempuran antara Madinah dan Mekah, artinya muslimin dan musyrikin Mekah sepanjang 10 tahun. Itu perjanjiannya. Ini merugikan muslimin tentunya. Nginakin Mekah. Kenapa? Karena Mekah sedang lemah. Dan kalau pengen bangun kekuatan, khususnya kekuatan militer, itu kurang lebih 10 tahun memang. Umar udah. Masya Allah. Tapi Rasul tulis. Yang ketiga, ini juga nggak enak. Kalau ada
orang Mekah atau yang pro sekutu dengan Mekah ke Madinah, artinya apa? Masuk Islam, maka Madinah wajib mengembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah, sahabat, atau yang pro sekutu dengan Madinah, ke Mekah, artinya apa? Murtad, maka Mekah tidak berhak untuk mengembalikan. Duh, nggak enak sekali ini ya. Kok semuanya menguntungkan Mekah? Rasul tetap ridho. Al-muslimuna ala syurutihim kan? Maka di poin yang terakhir inilah Umar mengatakan ucapan alasta bi nabi, alasta bi rasulillah, alasta nabiyal haq, atau redaksi yang serupa. Jadi kalau bahasa kasarnya gini, Rasul, engkau itu masih utusan Allah. Ini kan bahaya, ini bisa menjadi kalimat kufur. Ya kan? Seakan-akan tidak meyakini lagi Rasul itu utusan Allah. Ya, makanya Umar bin Khattab ini dalam biografinya, Umar itu sering bertaubat dan menangis mohon ampunan, salah satunya karena ucapannya di Hudaybiyah ini. Ya, kebawa emosi, ya, kebawa hawa nafsu sampai mengatakan, alasta bi Rasulillah. Bukan lekah engkau itu utusan Allah, kok kayak gini? Gitu kan? Cemen, ini gitu. Kalau bahasa kitanya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jabala ya Umar, ana Abdullah wa rasuluhu wallahu nasiri. Jawabannya Nabi itu, aku ini hanya hambanya dan utusannya. Kalau yang menolongku itu Allah. Ya, Allah yang mau menolong. Aku memang benar, aku cuma hamba dan utusannya, wahai Umar. Kalau masalah urusan menolong, menurunkan kemenangan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar keluar dari majelis itu mencari Abu Bakar. Abu Bakar nggak ikut di MOU-nya ini, nggak ikut. Beliau mungkin di tenda atau di tempat lainnya. Tapi ketika diceritakan oleh Umar, poin-poinnya, sampai kemudian Umar pun merasa ini nggak adil nih perjanjian ini. Bagaimana Rasul kok tetap setuju? Komentarnya Abu Bakar As-Siddiq adalah, ya seperti itulah Umar. Nabi, yaitu Muhammad itu hambanya dan utusannya. Abdullah wa rasuluhu. Wallah nasiruhu wa nasiruna. Allah lah yang maha menolong dan membelanya dan memenangkan kita, membela kita. Masya Allah. Umar kaget. Loh, nggak ada janjian, belum pernah ketemu dengan Nabi. Jawabannya sama. Nah, itu, Masya Allah. Umar akhirnya bertobat. Berarti ini mesti ada di baliknya hikmah. Dan betul, Allah turunkan pasca kepulangan sahabat dari perjanjian ini ayat pertama surat Al-Fatah. Apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kemenangan gemilang kepadamu. Loh, perjanjiannya menguntungkan sebelah, tapi Allah memberikan ketegasan, ini adalah kemenangan. Gitu. Berarti inti dari perjanjian Hudaybiyah itu dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga itu kebanyakan emang menguntungkan orang-orang Mekah. Pihak musuh. Pihak musuh. Ya, dan sesuai hawa nafsu kita kalah. Di sini pelajaran penting ya Mas Ilyas dan juga teman-teman yang lain. Ini catatan terakhir kita ya. Jadi terkadang memang beragama itu nggak bisa sesuai hawa nafsu. Ibadah nggak bisa, sing penting apik nggak bisa. Yang penting kan baik, yang penting kan ikhlas. Betul, itu salah satu. Ikhlas itu salah satu, tapi bukan satu-satunya. Baik itu salah satu, tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Ada variabel lain dalam hal ibadah, dalam hal agama. Apa? Ittiba, iqtida, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti nas. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mewakili kita, ya mungkin yang lihatnya, wah ini kok kita kayak lemah sekali. Tapi ternyata Rasul tetap menunggu wahyu dari Allah, menyetujui perjanjian itu, di baliknya ada kemenangan. Kenapa? Karena gini aja, ini kan bicara perjanjian. Yang bikin perjanjian siapa? Sono, musuh. Dan musuh itu sudah adatnya itu khianat, sudah
Tadi kan poin kedua, nggak boleh ada perang 10 tahun. Yang langgar mereka sendiri. Nantinya membunuh salah satu sekutu yang ada di Madinah. Akhirnya Nabi mengumpulkan sahabat 2 tahun berikutnya, tahun 6, 2 tahun berikutnya, tahun 8, jadi itu Fathu Mekah. Yang awalnya mungkin nunggu 10 tahun, tapi karena kita yakin dengan Allah dan Rasulullah-nya, 2 tahun Allah berikan kemenangan. Makanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain ketika ngajari tabi'in, ngajari sahabat-sahabat yang junior, kalian kira inna fatahna laka fatham mubina adalah ayat yang diturunkan ketika Fathu Mekah. Bagi kami ayat itu merupakan kemenangan di Hudaybiyah. Ya, jadi ternyata kemenangan itu apabila kita berjalan sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah. Bukan hanya semata-mata hawa nafsu kita. Ya, bukan semata-mata hanya pikiran kita, kalau kita banyak karena kita kuat, enggak. Ya, tapi kemenangan, kesuksesan, juara dalam hal agama, itu memang selagi berjalan pada ketentuan Allah dan Rasulullah. Itu pasti ada hikmahnya. Makanya ibadah gitu kan, kita nggak butuh banyak-banyaknya, tapi sesuai petunjuk Rasul, ikhlas. Ya, tambahnya ikhlas sesuai petunjuk Rasulullah. Ya, kita mau melakukan apa saja, melihat ini ya, dalam hal ibadah ya, ini ada contohnya atau tidak. Bukan sembarangan dengan hawa nafsu, kan baik. Nah, itu poin besar di peristiwa Hudaybiyah. Jadi mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apapun itu, meskipun berseberangan dengan hawa nafsu kita. Demikian, insya Allah cukup ya. Silahkan Mas Ilyas tutup ya. Baik, Masya Allah pembahasan kita kali ini yaitu Hudaybiyah, mengalah untuk menang. Nah, sesuai dengan perkataan Ustaz tadi, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ikhlas dalam setiap apa yang kita berbuat dan tidak hanya menuruti nafsu kita, dan kita juga harus berjalan dalam ibadah itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan Thaib, semoga pembahasan kita di podcast kali ini, yaitu podcast Ukhuwah, dapat memberikan pelajaran kepada kami atau kepada pemirsa Ikhwanil Muslimin atau dan Muslimat, untuk memperluas wawasan ilmu kita dan memperdalam ilmu agama kita, dan kita tutup majelis kita kali ini dengan kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.